adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita masih bisa mengikuti ibadah untuk minggu ini. Puji Tuhan juga adik-adik dan kakak semua masih sehat untuk mengikuti ibadah kali ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, sebelum kita memasuki ibadah, kita semuanya bangkit berdiri yuk. Kakak mau ajak adik-adik bergerak dulu supaya semakin semangat di dalam ibadahnya. Yuk, bangkit berdiri sama-sama sama kakak. Nah, lagu yang pertama kita mau nyanyi lagu Apa Kabar? Mari bergembira. Adik-adik tahu kan lagunya? Yuk, sama-sama nyanyi sama kakak, ikutin gerakan kakak ya. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, 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 putar. Duduk yang manis. Nah, lagu yang kedua kita mau nyanyi Bila Kau Senang Hati Bilang Amin. Nah, nanti adik-adik kalau tahu lagunya yang semangat nyanyinya ya. Ikutin kakak juga bergeraknya. Kalau kau suka hati bilang amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Nah, lagu yang ketiga kita mau nyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik tahu lagunya kan semua? Kalau tahu lagunya, makin semangat nyanyinya. Yuk, sama-sama kita bergerak lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum mulai ibadah, kita mau menyanyikan Mars KKPA. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri, mainkan tajuki. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh ria. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus lakukan.
adik-adik, sekarang mari kita siapkan Alkitab kita dan juga kidung ceria kalau ada, supaya kita siap untuk beribadah di pagi hari ini. Lagu pembukaan kita pada saat ini terambil dari kidung ceria 151 yang berjudul Aku Bersukacita. Mari kita nyanyikan bersama-sama satu kali saja, tetapi dengan penuh sukacita dan bersemangat ya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama-sama, mohon pimpinan Tuhan agar Ia memimpin ibadah kita dari awal hingga akhir. Baik adik-adik, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami datang menghadap kepadamu. Kami datang dengan penuh ungkapan syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dan tetap menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan beribadah bersama-sama. Kami akan memulai ibadah ini. Tuhan kiranya pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya agar berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tuhan berkati kami di dalam ibadah ini supaya ibadah kami tidak menjadi sia-sia. Tuhan berkati kakak-kakak layan yang mengajar juga. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita membaca nas pembimbing kita pada hari ini. Nas pembimbing kita terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu ini agar dapat memahami dan melakukan setiap dari inti firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak layan kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kakak layan yang bertugas menjadi pelayan firman ya Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka dapat memberitakan firman-Mu dengan baik tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Sekarang kita sudah ada di bagian pelayanan firman. Nah, bacaan Alkitab yang akan kita baca hari ini diambil dari kitab Imamat, pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-9. Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Yang demikian bunyinya.
Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, bacaan kita kali ini diberi judul korban bakaran. Nah, korban bakaran ini merupakan persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Bisa dilihat dari ayat yang kedua ada, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu berikan itu dari ternak. Nah, kemudian di ayatnya yang ketiga dikatakan persembahannya itu harus seekor jantan yang tidak bercela. Nah, itu artinya kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kemudian mempersembahkan yang terbaik itu kayak gimana sih? Nah, bisa dilihat dari kitab Roma 12. Di Roma 12 dikasih tahu gimana caranya mempersembahkan yang benar. Kakak bacain yang ayat pertamanya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi persembahan itu adalah kita sendiri. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan cara ada di ayat selanjutnya. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah menasihati. Nah, begitu yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12. Nah, kemudian kalau misalnya di gereja, kan persembahannya itu bentuknya uang. Persembahan yang biasanya. Nah, uang itu harusnya yang terbaik juga. Nah,
Misalnya uangnya itu harusnya uang yang masih bagus, bukan uang yang sudah lecek. Nah, uang yang masih bagus, karena yang tadi dibilang juga di imamat itu mempersembahkannya itu domba lembu yang tidak bercela, begitu. Nah, kemudian mempersembahkannya juga harus dengan tulus. Mempersembahkannya juga harus dengan ikhlas, dengan iman. Nah, contoh mempersembahkan dengan iman itu bisa kita lihat dari kisahnya Kain dan Habel. Ketika dimana Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya, dan Habel mempersembahkan anak sulung dari ternaknya itu. Nah, itu ada di Kejadian 4. Nah, tapi yang diterima sama Tuhan cuma persembahan Habel aja. Kenapa persembahannya yang diterima cuma Habel aja? Persembahan dari Habel aja. Kita bisa lihat dari Ibrani 11. Nah, Ibrani 11 ayat 4. Yang tertulis, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman masih berbicara sesudah ia mati. Nah, jadi kalau mempersembahkan kepada Tuhan itu harus dengan sepenuh hati, dengan iman, sehingga persembahan yang kita berikan dapat diterima oleh Tuhan. Nah, terus di kehidupan sehari-hari juga itu kita memberikan persembahan. Persembahan itu bukan cuma uang, tapi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita udah diberi hidup seperti ini, kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan. Bersyukurnya itu bisa melalui berbagai hal. Misalnya dengan menyanyi, dengan berdoa, baca Alkitab. Itu juga bersyukur. Nah, bersyukur juga dapat dilakukan dengan membantu teman-teman kita. Misalnya sekarang-sekarang ini yang terkena dampak virus corona. Nah, kita bantu teman-teman kita sehingga teman-teman kita tidak merasakan kesusahan lagi. Begitu. Nah, sekian saja yang bisa kakak sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, nah hari ini kita akan melakukan aktivitas bersama Kak Amanda. Yang pertama, adik-adik udah siapkan alat dan bahannya kan? Bahan-bahannya yang Kak Amanda gunakan adalah kertas majalah. Nah adik-adik punya majalah apa aja di rumah bisa dipakai ya. Jangan lupa diambil beberapa kertas dari majalahnya dan digunting rapi. Setelah itu, siapkan juga Kak Amanda punya lem, ada gunting, dan ada penggaris. Nah, adik-adik kita akan membuat seperti ini. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah kertas yang sudah adik-adik potong, kita akan lipat sebesar 2 cm. Nah, adik-adik bisa ditandain ya kayak Kak Amanda, ini besarnya 2 cm. Kita lipat ya. Adik-adik kalau sudah kita lem dulu ya. Ini bagian sini. Lakukan hal yang sama kepada kertas
Kamanda udah jadi nih. Adik-adik udah pernah buat anyaman? Nah, kita akan buat anyaman sekarang ya adik-adik. Nah, yang pertama adik-adik ambil dulu nih 2 dari kertas yang tadi berwarna putih. Nah, adik-adik ambil titik tengahnya yang akan digunakan sebagai porosnya adik-adik. Jadi di tengah-tengah. Kita lem ya adik-adik. Kamanda udah lem. Nah, sekarang kita akan bentuk anyaman. Nah, adik-adik ambil 2 lagi. Pastikan adik-adik sudah memberikan lem di tengah-tengahnya. Setelah itu kita ambil 2 lagi. Nah, karena tadi sudah dengan posisi yang seperti ini, kita balik. Kita akan menempel dengan posisi yang seperti ini. Jangan lupa adik-adik di tengahnya kita berikan lem. Seperti ini adik-adik. Sama juga dengan sebelahnya. Setelah seperti ini adik-adik, kita akan menganyam lagi adik-adik. Nah, agar tidak bergerak, adik-adik jangan lupa diberi lem lagi ya. Nah, adik-adik yang level pertama sudah jadi. Kita ambil lagi. Lalu kita buat lagi untuk selanjutnya. Nah, adik-adik level kedua udah beres. Kita lanjutin ke level 3 ya. Di atasnya lagi. Nah, adik-adik, keranjang Kamanda udah jadi nih, cantik gak? Nah, adik-adik, selain kita membuat hasil prakarya yang bagus, kita juga membantu menyelamatkan bumi dengan mendaur ulang barang-barang yang tidak terpakai menjadi berguna lagi adik-adik. Selamat mencoba! Nah, adik-adik, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah mendapatkan aktivitas yang akan kita kerjakan di rumah kita masing-masing. Untuk menyambut, mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, mari kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 27 yang berjudul Sedangkan Burung yang Kecil. Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip ya. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang indah mengenai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami agar memberikan persembahan dengan hati yang penuh rasa syukur dan tulus ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa yang sedang berada tengah pandemik virus corona ya Bapa. Berkatilah bangsa kami ya Bapa agar tetap kuat dan semangat dalam menghadapi pandemik ini ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa khususnya untuk pelayanan PLKPA ya Bapa. Berkatilah kakak-kakak lain kami agar dapat selalu semangat untuk memberitakan Injil-Mu terhadap kami,
anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa khususnya untuk teman kami yang sedang berulang tahun ya Bapa. Berkatilah mereka agar semakin bertambahnya umur mereka, semakin bertambah juga iman mereka di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa kami mau berdoa khususnya untuk orang tua kami ya Bapa, karena mereka yang sudah membesarkan kami. Berkatilah kedua orang tua kami agar selalu membimbing kami anak-anak-Mu ini menuju jalan yang benar ya Bapa. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan warta PA. Nah, yang pertama yaitu adalah tentang acara Paskah Plakat PA. Nah, acara Paskah Plakat PA yang akan kita adakan itu akan diadakan pada tanggal 28 Juni. Nah, untuk tempatnya masih sama adik-adik, yaitu di Kampung Budaya Sindang Barang. Nah, maka dari itu adik-adik, jika belum mendaftar, adik-adik bisa mendaftarkan diri ke kakak layannya yang ada di lingkungannya masing-masing. Oke, kemudian dalam kondisi saat ini, kakak mau mengingatkan adik-adik. Nah, adik-adik harus selalu di rumah ya, harus selalu rajin cuci tangan, harus makan makanan yang sehat, dan juga rajin berolahraga. Nah, kemudian adik-adik juga harus selalu melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak ya, walaupun adik-adik berada di rumah. Dan juga jangan lupa laksanakan aktivitasnya. Kalau sudah selesai, jangan lupa juga dikirimkan ke kakak layannya di lingkungannya masing-masing, atau kakak layan PA yang lain. Oke adik-adik, seperti itu warta PA hari ini. Terima kasih, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sebagai lagu penutup ibadah kita di pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 160 yang berjudul Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Ya adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah impa kita pada hari ini, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi kami ke dalam kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini sudah selesai mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu yang akan melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing ya Bapa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Oke adik-adik, impa kita telah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan dan untuk tetap terus cuci tangan agar bersih. Oke, selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Bye-bye.